Baca bene, masih di mea culpa. Sejauh mana seorang pastor bisa, tanda petik ya, terlibat dalam politik? Saya mencoba membaca-baca dokumen yang berjudul Direktorium tentang Pelayanan dan Hidup Imam ini. Untuk saya, dua sisi dibahasnya ya. Dikatakan pastor itu nggak boleh ikut dalam politik praktis. Dia harus berdiri di atas partai politik, dikatakan. Tetapi ditambahi lagi begini, meskipun begitu, hendaklah ia jangan absen dalam usaha membentuk pada mereka suara hati yang jujur. Hmm. Jadi tidak bisa juga berkata, oh pastor itu memimpin dua lah. Pastor itu membimbing umatnya lah katanya. Dalam konteks di dalam gereja saja. Ternyata surat kepausan ini mendukung juga supaya para imam jangan absen dalam usaha membentuk suara hati yang jujur. Nah, pada batas mana? Kan begitu ya. Ini menjadi penting dibahas karena kemarin ada Romo Manis memberikan pandangannya tentang politik, tentang etika politik lebih tepatnya. Dan ada yang berkata, oh etika di dunia politik ini tidak seperti etika yang dibincangkan oleh Romo Manis katanya. Tapi Romo Manis berkata, etika dalam dirinya selalu sama. Dan itu benar. Etiket yang berbeda-beda. Misalnya, kalau saya lewat dari hadapan orang dewasa, orang lebih tua dari saya harus menunduk dengan membuat tangan, itu etiket. Di Indonesia saja itu. Kalau di sini bukan tidak keharusan itu. Ada saja yang buat, tapi kalau tidak dibuat bukan berarti kamu tak sopan. Hmm. Tetapi etika, jangan berbohong, itu etika. Kamu di Indonesia, kamu di Jepang, kamu di Italia, jangan berbohong. Dimanapun tak bisa berbohong. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengambil yang bukan milikmu. Jangan menipu orang lain. Ini nilai-nilai yang tidak berubah dimanapun kita berada. Nah, para imam diminta untuk tidak absen memberikan nasihat semacam ini. Kemarin saya sudah bahas juga tentang kewajiban politik dan sosial. Imam selaku hamba gereja tidak dapat mengikat dirinya entah pada satu partai politik, entah satu arus pemikiran yang bisa membuat dia terasing dari umatnya sendiri. Kan umat ini punya orientasi politiknya masing-masing. Sekali waktu seorang imam menghilirisasi pemikirannya, mengarahkan pemikirannya ke satu sosok, dia bisa teralienasi dari kelompok lain yang adalah juga umat beriman di gereja itu. Contoh begini, ada 3 orang atau 4 orang lah kandidat yang mau dipilih. Umat terpecah ini karena masing-masing punya interese begitu ya. Tetapi kalau pastor sudah berkata kita pilih nomor 4 katanya, yang memilih 1, 2, 3 bisa merasa berjarak dengan imam ini. Dan ini yang dihindarkan. Nah dalam kenyataannya meskipun sudah jelas ada direktorium semacam ini, ada saja terjadi itu. Para imam yang mungkin terdorong oleh semangatnya untuk terlibat dalam pembangunan, entah secara langsung atau tidak langsung mengarahkan, inilah kita pilih begitu ya. Nah, mengapa sampai ada imam begitu? Jangan-jangan kerasulan awam yang dilakukan oleh awam tidak begitu gencar untuk terlibat dalam politik yang mana tetap penting dalam gereja. Penting. Katakanlah ada kebutuhan gereja yang kiranya negara terlibat, tapi kalau tidak ada penyambung lidah gereja ke pertemuan kenegaraan di rapat-rapat anggota dewan, tidak ada bersuara, tidak ada bantuan, dukungan nyata, material yang sangat wajar dan sepantasnya didapatkan oleh warga negara dari negara
untuk mengakomodasi hidup rohaninya. Gitu ya. Jadi sejauh mana dia terlibat, ini menjadi batasan yang harus terang bahwa nilai-nilai umum yang dia tawarkan. Nah, kemarin itu sudah cukup banyak itu yang memberikan pandangannya. Ada setuju, ada tidak setuju. Tapi saya sendiri berkata, bila pun kehadiran Romo Manis di panggung itu membawa, katakanlah, pandangan buruk, presiden buruk, tetapi yang buruk yang muncul itu tak seberapa dibandingkan besarnya pengaruh yang baik yang dia sudah berikan lewat pengajarannya. Semoga pengajarannya memang diterima oleh orang banyak. Itu dia. Nah, mengapa pastor itu diharapkan tidak terlibat terlalu jauh dalam politik? Dapat merusak bahaya besar perpecahan dalam persekutuan gerejawi. Itu dikatakan. Imam jangan secara aktif melibatkan diri dalam politik seperti sering terjadi. Semua orang beriman harus selalu mendekati imam tanpa merasa dikekang karena alasan manapun juga. Jadi kiranya orientasi politik itu tidak memengaruhi relasi antara imam dan umat, entah itu sebagai pendukung atau sebagai oposisi. Begitu ya. Memang ini ditegaskan, tidak termasuk tugas para gembala gereja mencampuri secara langsung kegiatan politik dan organisasi sosial. Ini adalah panggilan umat awam. Tapi masalahnya begini juga. Umat awam yang terlibat dalam dunia politik tak menunjukkan kekatolikannya. Tak menunjukkan kekatolikannya. Entah dari identitasnya sendiri, entah dari pemikirannya, entah dari produknya. Dalam arti, misalnya ada anggota dewan seorang Katolik, sudah duduk di sana, tapi aspek kekatolikan yang dia miliki tak memengaruhi keputusannya. Entah untuk kepentingan gerejanya sendiri, entah untuk kepentingan orang banyak. Ini isu lain. Ada yang berkata korupsi itu kok Katolik katanya. Soalnya tidak ada hukum tentang ini ya. Kalau beragama Katolik tak lagi korupsi. Tidak ada juga. Tapi mengapa terjadi lagi? Tidakkah memberi efek hidup rohani itu pada praktek hidup sehari-hari? Mungkin ada keterpecahan antara hidup menggereja dalam teori dengan hidup sehari-hari. Jadi keterlibatan imam dalam politik, keterikatannya dalam partai-partai membawa penyempitan misi pada tugas-tugas duniawi yang bersifat sosial. Dan itu tidak cocok dengan pelayanan imam. Dan ini bisa menjadi kehilangan berat bagi kesuburan Injili gereja. Oke. Saya pikir ini entah bukan sesuatu yang baru, tapi mau mengatakan kekatolikan itu bergaung juga lah di dunia politik. Entah lewat nasihat-nasihat umum imamnya, atau keterlibatan aktif umatnya yang memakai baju kekatolikannya itu dan menunjukkannya ke orang. Pace bene.